Masih bersama Memo Yes. Hari ini Rabu 16 April 2025. Seperti yang sudah beberapa tahun, beberapa bulan, dan beberapa saat, beberapa hari yang lalu, para orang-orang yang nyinyir barisan-barisan sakit hati selalu membuat ulah sejak dulu sampai sekarang. Seperti itu, contohnya kemarin kelompoknya Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Raymond siapa itu? Raymond maksudnya. Nah, itu sudah mendatangi UGM, datangi Fakultas Kehutanan untuk menanyakan ijazah palsu Jokowi Presiden RI ke-7. Padahal pihak UGM sudah menyatakan dengan resmi, menyampaikan bahwa semua yang dituduhkan itu tidak benar, dan Jokowi pernah kuliah di UGM. Teman-temannya juga mengakui, dan UGM sendiri mengakui bahwa Jokowi punya ijazah. Nah, dari sini para kaum nyinyir ini yang terbaru ini mengatasnamakan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Setelah Roy Suryo dan Dr. Tifa gagal di Fakultas Kehutanan UGM kemarin, ternyata kelompok manusia-manusia uzur ini, kelompok manusia-manusia yang kurang kerjaan ini, yang kelompok manusia-manusia yang sirik terhadap sesuatu ini, geruduk rumahnya Jokowi di Solo, Sumber Solo. Nah, dari sini kita review kembali. Sebetulnya hal-hal demikian sudah lama dan sering terjadi sejak tahun 2022 yang lalu. Dimulai dari Bambang Tri yang menggugat Jokowi, akhirnya bermasalah. Sugi Nur bermasalah, akhirnya masuk penjara semua. Kemudian terakhir juga ada Profesor Egy Sujana. Mentak lagi, ada lagi ada lagi Rizik Syihab yang menggugat Jokowi dananya. Nah, semuanya mental. Yang terbaru kelompok Roy Suryo, Roy Kaleng, Roy Panji, katanya mantan Menteri Menpora di era SBY ya, yang terkenal dijuluki Menteri Panci ini, membawa buntut-buntutnya kelompok-kelompoknya Dr. Tifa dan teman-temannya, sudah saya sampaikan tadi, menemui Rektor Fakultas Kehutanan, nanyakan itu tadi. Nah, tidak terima itu, mengatasnamakan TPUA. Hari ini tadi, Rebu tadi, siang pagi tadi, tadi pagi ya, sudah melakukan penggerudukan rumah Jokowi di Solo. Anehnya, para mak-mak, para manusia-manusia uzur yang tidak punya kerjaan, yang kurang kerjaan, bukan tidak punya pekerjaan, yang kurang kerjaan, karena pekerjaannya selalu obong sana obong sini, provokasi sini, provokasi sana, provokasi sini, yang akhirnya menjadi seperti ini. Ketika di depan rumahnya Jokowi dihadang oleh Darsono Jokowi lover, wah, jadi inilah kelompok-kelompok yang nasional seperti ini yang luar biasa, karena tidak membawa nama agama, tidak membawa nama ulama dan lainnya. Dia resmi, murni kelompok-kelompok dari masyarakat biasa, menghadang mak-mak dan bapak-bapak yang sudah uzur tadi, menghadang di depan rumah Jokowi. Dan apa perselisihannya? Luar biasa. Mulai dari tingkat terkecil, mulai dari kehadirannya ini, para mama ini pengen silaturahmi, membantu Jokowi, meringankan beban rakyat Indonesia, dananya red. Di situ langsung dibantah oleh ketuanya atau komandannya Darsono Jokowi lover. Hanya beberapa sebetulnya, beberapa gelintir orang sebetulnya, tapi kuat luar biasa, sehingga merontokkan TPUA yang handal-handal, yang mak-mak suka jerit-jerit bersepanjang jalan dengan bapak-bapak yang berjenggot-jenggot, yang
selalu memprovokasi warga dan bangsa ini. Yang dipermasalahkan dimulai makan bis bersilaturahmi. Rencana dari bapak-bapak sing TPUA tadi, sing wong tuwek-tuwek kurang kerjaan nih. Rencananya begitu silaturahmi datang di rumah Jokowi. Setelah silaturahmi, dia akan menanyakan ijazah Jokowi. Inilah bedanya orang yang berakhlak dan tidak berakhlak ini. Dia berpenampilan seperti ulama bener. Tapi maaf, akhlaknya itu kurang. Ketahuilah, sebagai orang Jawa itu punya subosito ya, unggah-ungguh. Tidak seperti orang-orang yang datang di rumahnya Pak Jokowi tadi pagi itu, yang menamakan TPUA tadi. Yang namanya unggah-ungguh gimana? Orang bersilaturahmi datang baik-baik. Itu ya silaturahmi, bukan menanyakan free vice seperti itu. Kenapa sih? Silaturahmi oke. Ini kebetulan masih di bulan Hari Idul Fitri, bulan Fitri. Kembali ketika kita bertemu bersalaman, mengucapkan selamat Hari Idul Fitri, mengucapkan mohon maaf lahir batin, kembali fitrah kita. Tidak seperti itu, bro. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengatasnamakan TPUA, waduh, mana ulamamu kalau seperti ini? Cara berpikirmu itu loh. Kita sebagai orang Jawa sama orang Jawa mungkin ya. Itu ketika kita silaturahmi, ya sudah silaturahmi. Ngapain bertanya-tanya tentang free vice? Lu siapa kok menanyakan hal itu? Apakah lu atas nama rakyat Indonesia? Saya tidak terwakili. Mungkin bahkan sedikit aja Darsono Jokowi Lover tidak mewakili Anda. Anda tidak wakilnya dari lover itu. Seperti itu. Kemudian lagi ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia tidak terwakili oleh Anda kedatangan itu. Kalau Anda silaturahmi, please silakan. Namun ketika panjenengan menanyakan ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak, lu siapa? Datang berkunjung ke rumah, kata silaturahmi kok menanyakan hal-hal yang free vice. Itu kan urusan Pak Jokowi. Kalau jangan-jangan sampean bertanya setelah silaturahmi, tanya, Pak Jokowi utangmu piro? Anakmu piro? Sembarang piro? Wis adus apa durung ya apa? Kan seperti itu nanti rencana. Bapak-bapak dan mama yang mengatasnamakan TPUA, pakai dong ininya. Ini yang dipakai. Itu visi kedatangannya situ. Misi kedatangan itu. Sebelum kedatangan itu sudah dihadang oleh Darsono Jokowi Lover tadi. Pertanyaannya, perdebatan dan komunikasinya tuh menarik sekali. Karena apa? Mulai mengungkit-ungkit yang neko-neko. Ada yang katakan SMK lah. SMK kan bukan jalurnya, bukan kedatangan ke situ tuh. Nah, itu sudah masuk yang tidak baik. Kata silaturahmi kok ya menanyakan masalah SMK, kemudian menanyakan pagar laut, menanyakan macam-macam. Kira karam yopo, seperti itu. Nah, akhirnya bapak yang namanya Darsono itu luar biasa. Salut saya. Ketika diberikan pertanyaan seperti itu, dia membalik kembali lagi. Jangan pandang di Indonesia itu dengan kasus per kasus, satu persatu. Lihatlah secara umum. Kalau Anda memandang bagaimana jalur tol, bagaimana fungsi dan kegunaannya, kemudian bagaimana perebutan freeport dan lainnya, terbalik dia. Saya jadi ketawa itu ketika mendengar apa yang disampaikan TPUA, kemudian dipangkas begitu saja oleh Darsono Jokowi Lover. Luar biasa. Bahkan ketika suasana semakin memanas, Darsono Jokowi Lover menuduh TPUA itu, kedatangan TPUA di depan rumah Jokowi itu akan membuat kerusuhan. Betul. Karena apa? Mereka datang dengan niat tidak baik. Akhirnya diusir aja. Tidak perlu mendatangkan aparat keamanan. Cukup dengan satu orang itu yang minggat TPUA.
Sahabat Memoyas dimanapun Anda berada yang saya cintai, luar biasa pergerakan protes-protes, gelombang protes dari Pak Jokowi ini, Presiden ke-7 ini, dari mulai tahun 2022 sampai sekarang belum reda. Nah, secara hukum lagi, sebelum ini terjadi, beberapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu, Pak Jokowi sudah mengumpulkan tim kuasa hukumnya untuk menyerang balik, bukan menyerang balik, membalas serangan balik maksudnya. Jadi selama ini, selama bertahun-tahun Pak Jokowi ini diam, tidak melakukan perlawanan. Mungkin pertimbangannya waktu itu beliaunya sebagai kepala negara, mungkin ini ya. Nah sekarang, karena sudah posisinya Pak Jokowi ini sudah bukan menjadi presiden lagi, karena sudah menjadi rakyat biasa lagi, ini akan mengeladeni serangan-serangan pembuat fitnah-fitnah hoax di luar itu. Jadi tunggu tanggal main saja para penyebar isu hoax yang menyampaikan bahwa ijazah palsu dan tunggu saja. Tim kuasa hukum Pak Jokowi yang diketuai oleh Yakub Hasibuan itu bakal melayangkan aduan tersebut ke kemana? Mabes Polri, jelas Mabes Polri. Karena mereka ini diantaranya ada banyak ada Egy Sujana, ada Roy Gerung, ada Refli Harun, ada mantan ketua KPK Abraham Samad, ada siapa lagi? Banyak, listnya banyak. Nah, mereka ini jika tetap seperti itu bakal dilaporkan balik. Karena apa? Pak Jokowi sekarang sudah menjadi rakyat biasa, hak privasinya dilindungi oleh undang-undang. Jadi apa yang disampaikan tim kuasa hukumnya itu yes banget. Kita ikuti perkembangan barisan emak-emak dan bapak-bapak sirik yang selalu menanyakan hal-hal yang kurang jelas seperti ini. Kita ikuti pertimbangannya dan kita ikuti proses hukumnya jika melangkah ke proses hukum. Oh ya, sebelumnya ada beberapa laporan tentang ijazah palsu yang dimiliki Jokowi sudah dicabut berkali-kali. Dan mungkin ini Egy Sujana, Profesor Egy Sujana ini yang gembor ternyata sekarang sudah tidak ada gembanya lagi. Mungkin sudah perhitungannya lain atau mungkin sudah mendapat hidayah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap kita kawal dinamika dan demokrasi di Indonesia ini dengan Memoyas berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam Merdeka! Gedabrus bersama Memo. Yes!